Judul kita saat ini teman-teman sekalian adalah berita gembira bagimu para syuhada dan betapa cemburunya kami yang belum menyusul. Saudaraku seiman, mungkin ada orang-orang yang membenci Islam, berpikir bahwasanya dengan menumpahkan darah kaum muslimin maka kami akan meninggalkan masjid, kami akan goyah dan kami akan tinggalkan Al-Quran, atau bahkan kami akan ketakutan dengan ancaman-ancaman seperti ini. Demi Allah, dari atas mimbar ini kami sampaikan bahwasanya kaum muslimin begitu tertumpah darah para syuhada tidak menambah kecuali keberanian pada mereka, tidak akan menambah kecuali semangat kami memenuhi masjid, tidak akan menambah kecuali kami kembali kepada kitabullah Al-Quran, dan kami makin yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, mungkin sebagian keluarga korban bersedih, bukan hanya sekitar di New Zealand. Beberapa waktu lalu kita lihat pembantaian umat Islam secara massal, dibakar di Myanmar, di Cina. Berapa banyak korban di Palestina, dan sebelumnya Sarajevo dan beberapa wilayah-wilayah yang lain. Mungkin di mata sebagian keluarga mereka sedih, tapi di mata kami yang sudah memahami secara hukum syar'i, ini berita gembira. Allah Subhanahu wa taala memilih para syuhada. Selalu dalam sejarah, kata para ulama, peperangan jihad yang benar sesuai dengan Al-Quran yang dan Sunnah dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam, perang Badar, perang Uhud, Fathi Makkah, Hunain, dan peperangan-peperangan yang lain, termasuk akhirnya adalah Tabuk sebelum meninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Peperangan dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin dan para khulafa yang datang setelahnya sampai terakhir dinasti Utsmaniyah. Bahkan beberapa wilayah masih bergejolak seperti di Palestina, beberapa tempat yang lain. Semua itu jumlah syuhada jauh lebih sedikit daripada jumlah yang hidup. Karena kata ulama, karena memang Allah memilih siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling layak mendapatkan mati syahid itu, maka Allah Subhanahu wa taala memilih mereka. Seakan-akan pedang, tombak, anak panah dan peluru memilih siapa yang akan mendapatkan syahadah itu. Di perang Uhud, di perang Badar hanya 60 syuhada dari 314 orang. Di perang Uhud hanya 70 syuhada dari 700 orang, kurang lebih 10% saja. Dan seterusnya, semua peperangan dalam Islam umumnya syuhada lebih sedikit. Kata para ulama, siapapun yang masuk di kancah jihad kemudian memang betul-betul dia niat untuk berperang, maka pastikan dia tidak akan mati kecuali memang dia menginginkan syahadah itu. Meninggalnya Abdullah bin Haram, Amr bin Jamuh, Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muttalib dan beberapa sahabat Nabi ridwanullah alaihim di perang Uhud, karena mereka sudah bertekad dari malam harinya, berdoa sepanjang malam tidak tidur, berharap agar esok harinya mereka mati syahid. Orang-orang yang tidak meminta itu maka tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari satu sisi mungkin ada keluarga mereka yang merasa bersedih, tapi sisi yang lain kami cemburu melihat mereka karena telah mendapatkan syahadah. Betapa banyak yang Allah janjikan bagi para syuhada akan kita dengarkan pada kesempatan kita kali ini. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, kita akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang kekal ditilawahkan oleh orang beriman sampai hari kiamat dalam surah Ali Imran ayat 133, dimulai dari situ sampai ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan berlomba-lombalah kalian menuju kepada ampunan Tuhan kalian. Kalau punya dosa segera taubat sebelum datang ajal dan menyesal. Dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga, kata para ulama di sini dikatakan kejarlah. Kata para ulama tafsir, kejar apapun yang bisa membawa kau masuk ke dalam surga, termasuk puncaknya adalah mati syahid di akhir hidup. Di ayat 134-nya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri mereka yang segera berlomba-lomba kepada ampunan Tuhan mereka dan surga, di antaranya mereka sibuk menafkahkan harta mereka, baik di waktu lapang ataupun sempit, kaya ataupun miskin, mereka sibuk mengejar akhirat mereka. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, orang banyak memfitnah, menggibah, tapi dia justru mengontrol emosinya, dan juga orang yang suka memaafkan orang lain, maka Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 135-nya. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan juga orang-orang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau dosa, atau mereka menganiaya diri mereka, mereka ingat kepada Allah, lalu mereka segera memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji mereka itu sedang mereka mengetahui. Artinya taubatnya nasuha, mereka taubat dari zina, dari riba, dari bohong, mereka tidak mengulanginya lagi.
136. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu akan diberikan balasan ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. 137. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah, maksudnya peraturan-peraturan Allah. Siapa yang patuh selamat, dan siapa yang durhaka akan dihukum. Karena itu berjalanlah kalian di muka bumi, perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul. Ada Namrud di Babilonia di Irak. Sampai hari ini di Google tinggal diketik peninggalan Namrud, akan keluar semua sisa kerajaannya. Fir'aun di Mesir, dan sekian banyak kaum Ad yang ada di wilayah Irak, dan juga masih ada peninggalan kaum Thamud di wilayah Madian Saleh di Saudi. Allah SWT mengatakan selanjutnya ayat 138, "Hada bayanun linnasi wa hudan wa mau'idatun lil muttaqin." Al-Quran ini benar-benar penerangan bagi seluruh manusia, bagi yang mau berakal dan membacanya, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang patuh. Lalu Allah sebutkan 139. Ini yang saya ingin ditiberatkan pada kejadian apa yang terjadi itu. Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah. Jangan justru dengan ancaman terorisme seperti ini lalu masjid jadi kosong. Kalian tidak mau baca Quran, justru dicambukan untuk kembali kepada agama Allah. Dan jangan pula kalian bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, maksudnya orang-orang muslim, jika kamu benar-benar beriman. Allah mengatakan 140-nya, "Iyamsaskum karhun faqad massal qauma karhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin." Dan jika seandainya di perang Uhud, ayat ini turun pada perang Uhud, seandainya di perang Uhud kamu mendapatkan luka hai muslimin, sesungguhnya kaum kafir juga di perang Badar telah mendapatkan luka yang serupa, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami gilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dari orang-orang yang kafir, dan supaya Allah mengambil dan memilih para syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Kata ulama tafsir khusus ayat 140 ini berarti orang-orang yang mati syahid Allah pilih secara khusus karena ikhlas niat mereka. 141-nya waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka. Semua kejadian yang menimpa orang muslim apapun sifatnya akan jadi pembersihan dosa mereka, dan Allah akan membinasakan orang-orang kafir. 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan bisa masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Artinya Allah akan menguji siapa yang paling ikhlas, yang siap untuk membela agama Allah, maka Allah akan pilih mereka. 143-nya walaqad tamannawna walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Sesungguhnya kalian mengharap mati syahid sebelum kalian menghadapinya, sekarang sungguh kalian telah melihatnya dan kalian menyaksikannya. Kata para ulama tafsir, pada saat Nabi SAW dan para sahabat pulang dari perang Badar, maka seluruh orang-orang yang selamat dari Badar bercerita bagaimana malaikat hadir di perang Badar, bagaimana para syuhada tersenyum, bau badan mereka mengeluarkan bau yang sangat wangi pada saat mereka meninggal. Maka sahabat-sahabat yang di Madinah penasaran, dan pada saat terjadi perang Uhud, perang Badar tahun 2 Hijriah, perang Uhud tahun 3 Hijriah, mereka semangat sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, kami pun ingin mati syahid." Pada saat terjadi perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Di awal peperangan mereka menang, di tengah-tengahnya mereka dikalahkan. Walaupun setelahnya di perang Hamrat Asad mereka memenangkan peperangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu banyak kesempatan untuk mati syahid. Orang-orang kafir tinggal menusuk orang-orang muslim, bahkan memutilasi mereka. Allah mengatakan, "Bukankah dulu kalian mengharapkan mati syahid? Sekarang depan mata. Kenapa kalian tidak buktikan itu?" Lalu Allah mengingatkan 144-nya, tidak ada keraguan bagi seorang muslim apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin." Muhammad itu tidak lain hanya seorang utusan Allah. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang utusan. Apakah jika dia wafat dan dibunuh kamu murtad dan kembali ke agama lain? Atau ke belakang murtad dari agama Islam? Barang siapa yang berbalik ke belakang murtad, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Artinya pada saat itu ada berita yang disebarkan
oleh Ibnu Khami'ah, seorang kafir, naudzubillah, yang telah membunuh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dia menyebarkan isu kalau dia membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat sempat drop pada saat itu, termasuk Umar bin Khattab pun duduk di tanah meletakkan pedangnya. Nanti setelah lewat seorang sahabat yang mulia, Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, yang kemudian dengan kencang dia memicu kudanya menuju ke pasukan kafir sendirian. Maka Umar mengatakan, wahai Anas, kau akan pergi kemana? Dia mengatakan, demi Allah wahai Umar, aku mencium bau surga ada di sana. Aku mencium bau surga ada di sana. Tinggal aku menerobos orang-orang kafir dan mereka membunuhku, aku akan masuk surga. Lalu Umar mengatakan, wahai Anas, bukankah Rasulullah SAW telah dibunuh oleh orang kafir? Kata Anas, kata Umar, kalimat itu tiba-tiba membangkitkan semangat kami kembali. Dia mengatakan, kalau memang Rasulullah SAW telah terbunuh syuhada sebagai syahid di medan perang ini, maka bangkitlah kalian untuk syahid bersamanya. Maka kata Umar bin Khattab, dan bersama juga dengan Mu'adz bin Jabal, bersama dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dua sahabat yang terkenal keberaniannya, menyusul sampai kata Sa'ad radhiyallahu anhu, yang pada saat meninggal dia arsy-Nya Allah goncang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami berusaha mengimbangi Anas bin Nadhr dan kami tidak mampu. Dan pada saat meninggal ditemukan hanya potongan-potongan badannya saja yang dikenali oleh adik perempuannya. Lalu Allah mengatakan 145 menjelaskan kepada kita, bagi muslimin yang masih takut untuk mati, apalagi mati syahid, ini semua adalah ketakutan yang dimasuki oleh waswas syaitan. Karena memang orang pasti akan meninggal pada saat itu, tapi mulialah orang yang meninggal syahid itu sendiri. Allah mengatakan 145-nya, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha sanajzi syakirin. Siapa, semua jiwa, semua yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Kita biar keluar berperang, biar berhadapan sama musuh, biar lagi dalam keadaan bagaimanapun tidak akan mati kecuali ajalnya sudah datang. Sebagai ketetapan yang telah Allah tentukan waktunya. Barang siapa yang menghadapi pahala dunia, dia hanya ingin mengejar kehidupan dunia, niscaya kami berikan kepadanya kebaikan dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, maka kami akan berikan kepadanya pahala akhirat, dan kami akan memberi balasan orang-orang yang bersyukur. 146-nya, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fa ma wahanu lima asabam fi sabilillah wa ma dha'ufu mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama, mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, yang patuh. Mereka tidak merasa menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. 147-nya, wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa yang dianjurkan dibaca dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat nanti bagi orang-orang mukmin yang sedang diuji. Tidak ada doa mereka pada saat mereka sedang menghadapi musuh, menghadapi cobaan, kecuali mereka mengatakan, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Artinya kalau kami takut, berarti ampuni dosa kami itu ya Allah. Dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. 148, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. 149-nya, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang-orang beriman, andai saja datang kepada kalian teror, ancaman, apa saja, jika kalian mentaati orang-orang kafir itu yang tadinya mau menanamkan rasa takut di tengah-tengah umat Islam, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran, lalu jadilah kalian orang-orang yang rugi. 150-nya, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Tapi ketahuilah, ikuti Allah saja. Allah sebaik-baik pelindung dan dia sebaik-baik penolong. Kita tutup dengan 151-nya yang Allah berfirman, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Dan akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut disebabkan mereka telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak pernah menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang zalim. Saudaraku seiman, orang-orang yang mati syahid banyak sekali. Bisa mati di medan perang, bisa juga mati dengan cara yang lain. Sebagaimana cukup banyak ditanyakan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari kepada para sahabatnya, siapa yang kalian anggap orang mati syahid? Maka mereka mengatakan yang mati di medan perang ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu syuhada umatku sangat sedikit. Ketahuilah, siapa yang meninggal kena penyakit perut, siapa yang meninggal kena penyakit taun atau pes, dan siapa yang meninggal karena membela dirinya, membela keluarganya, membela hartanya, maka semua itu dihitung mati syahid.